Ya, ada yang teriak siang, ada yang teriak selamat. Harus lengkap ya. Selamat siang. Suatu kali saya mendengar satu kabar tentang seorang hamba Tuhan besar. Besar di sini bukan berbicara badannya, tapi besar di sini berbicara tentang Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dan hamba Tuhan ini menulis banyak buku, dan dalam anugerah Tuhan saya memiliki beberapa buku beliau, dan saya baca dan saya banyak terkagum oleh buku-bukunya. Dan hamba Tuhan ini dipakai luar biasa, baik dalam pelayanan gereja, bahkan dalam diskusi-diskusi, baik di university terkenal di seluruh dunia, bahkan berkhotbah di lapangan-lapangan sepak bola yang besar dan dihadiri oleh ribuan, bahkan boleh dikatakan dalam pelayanan hidupnya jutaan orang sudah mendengarkan akan pelayanannya, mendengarkan firman dari pelayanannya. Dan akhirnya hamba Tuhan ini meninggal. Ketika dia meninggal, semua orang merasa kehilangan hamba Tuhan ini. Karena meninggalnya dia dirasakan seperti 1000 hamba Tuhan yang hilang. Tapi apa yang terjadi? Selama beberapa bulan ketika dia meninggal, ternyata didengarkan kabar, ternyata hamba Tuhan ini melakukan tindakan dosa. Dan itu akhirnya diselidiki. Dan tidak tahu sejauh mana kebenaran itu. Tapi ketika saya mendengar tentang tindakan dosa daripada hamba Tuhan ini, saya kaget luar biasa. Dan bukan hanya kaget saja, tapi saya kecewa. Kenapa bukunya begitu luar biasa? Pelayanannya begitu hebat. Dia terkenal luar biasa. Banyak orang bertobat. Bahkan dari yang tidak seiman, bukan orang Kristen, akhirnya menjadi orang Kristen oleh karena perdebatan-perdebatan atau diskusi yang dilakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dia menjawab dengan begitu logis. Dan akhirnya banyak orang datang sama Tuhan. Tapi kenapa di tengah-tengah kehebatan pelayanannya, ternyata dia menyembunyikan satu dosa yang tidak pernah diketahui. Setelah dia meninggal, baru diketahui itu dosanya. Saya menjadi kecewa. Karena bagi saya beliau adalah seorang figur hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya cukup saya teladani hidupnya. Dari setiap buku dan setiap video khotbah-khotbahnya dan perdebatannya. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Ketika berjalannya waktu, saya bertanya demikian. Kenapa saya harus kecewa? Kenapa saya harus kecewa kepada dia? Dan saya menemukan bahwa dengan semua buku yang saya baca, dengan setiap video yang saya tonton tentang pengajaran dia, saya ternyata menjadikan dia menjadi seorang pribadi yang perfect. Pribadi yang sempurna. Dan saya tidak melihat bahwa ada titik kelemahan di balik setiap kehebatannya. Itulah yang membuat saya akhirnya kecewa. Padahal sebenarnya satu sisi, sehebat apapun dia, seharusnya apa? Dia punya titik kelemahan. Dan seringkali kita bisa mundur daripada iman kita, kita bisa mundur daripada kesetiaan pelayanan kita. Oleh karena apa? Kita menaruh harap kita kepada seorang yang bagi kita itu adalah dia figur rohani yang pantas diteladani. Tapi kita lupa bahwa dari sisi yang lain dia punya kelemahan. Saya mau tanya buat kita. Ketika mantan gubernur DKI Jakarta cerai, berapa orang yang kecewa di sini? Termasuk saya kecewa. Betul? Kenapa? Karena kita melihat bahwa dia adalah sosok yang perfect, betul? Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat bahwa kejadian itu, kejadian-kejadian itu bukan hanya terjadi saat ini. Tetapi pada zaman Yesus,
ada seorang yang sangat dikatakan sebagai raksasa iman. Tetapi dalam satu sisi, dalam raksasa imannya, ternyata dia punya titik kelemahan yang ada. Nah, hari ini mari kita pelajari pelayan yang ragu itu. Pelayan yang ragu itu. Mari kita boleh sungguh lagi melihat dalam teks kita. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Yesus dan Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu ataukah haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan pada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita melihat Yohanes, maka Yohanes adalah seorang raksasa, pelayan raksasa iman yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-28, di situ Yesus sendiri berkata bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada apa? Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang sangat besar. Artinya dia seorang yang sangat hebat luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah seorang nabi yang hebat dan terbesar daripada semua yang lahir? Termasuk Musa nabi besar, termasuk Yeremia nabi besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Yohanes lebih besar daripada Musa dan Elia. Pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes adalah seorang nabi yang besar? Kalau saudara dan saya meneliti, maka semua yang ada pada Yohanes tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Semua yang ada pada Yohanes tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Kalau saudara dan saya memperhatikan Lukas pasal 1 ayat 15. Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Maka di situ berkata, yang sudah dapat mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim apa? Mulai dari rahim ibunya. Pertanyaannya adalah, kapan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus? Sejak dalam rahim ibunya. Artinya apa yang saudara dan saya mengerti? Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan pasti hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah lahir baru ketika dia ada dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena ciri orang yang lahir baru adalah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin dia tidak lahir baru, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nabi yang lain, Musa dan Elia, mereka lahir dulu, mereka jadi besar dulu, baru mereka lahir baru, dan akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis mengalami kelahiran baru itu di dalam kandungan ibunya. Dan itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Karena Yohanes ini sudah dinubuatkan sebelumnya
Dalam Yohanes pasal 40 itu, Yesaya pasal 40 itu bicara tentang suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan di sini kita memahami bahwa Yohanes mengalami kelahiran baru dalam kandungan ibunya. Ini berbeda dengan semua nabi yang lain dan berbeda dengan kita semua. Setelah kita mulai bertumbuh besar, baru kita boleh mengalami lahir baru itu. Terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi Yohanes sudah ada di dalam rahim ibunya, dia lahir baru. Yang kedua, dia bukan hanya lahir baru, tetapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dari rahim ibu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nabi-nabi yang lain tidak. Maka ini juga adalah salah satu syarat kenapa Tuhan katakan dia nabi yang besar. Dan bukan hanya itu saja. Selanjutnya adalah Yohanes mengerjakan tugas nabi itu sejak dia ada dalam kandungan ibunya. Saya ulangi kalimat. Dia lahir baru dalam kandungan ibunya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kandungan ibunya. Yang ketiga adalah dia mengerjakan tugas kenabian ketika dia ada dalam rahim ibunya. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini dikatakan kalau saudara melihat konteks teks ini. Ketika Maria datang kepada Elizabeth. Kemudian Maria menyampaikan salam. Kemudian dikatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth yang adalah Yohanes Pembaptis itu meloncat kegirangan. Dan saudaraku, kata meloncat di sana bukan kata yang biasa yang kita pakai seperti meloncat-meloncat begini. Tapi kata meloncat itu punya referensi ke ketika Esau dan Yakub ada dalam kandungan Ribka. Di sana mereka tarik menarik dan di situ terjadi goncangan di sana. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan konteks Esau dan Yakub itu, ketika mereka bergoncang-goncang dalam rahim daripada Ribka. Di sana Ribka ternyata mengetahui kenapa mereka goncang dalam rahimnya. Ternyata di sana Tuhan berkata kepada Ribka bahwa anak kedua Yakub akan menjadi anak yang pertama. Dan dia yang mendapatkan kasih karunia. Jadi goncangan itu menyampaikan kepada Ribka bahwa ada satu pesan yang keluar dari dalam kandungannya. Bahwa anak yang menjadi anak pilihan bukan Esau tetapi Yakub. Nah kata itu ketika diterjemahkan dari Septuaginta dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu yang namanya terjemahan Septuaginta. Ternyata kata itu dipakai untuk kata goncangan ketika Maria datang melawat Elizabeth dan di sana dikatakan anak itu melonjak kegirangan. Melonjak di sana berarti ada maknanya. Dan ketika Yohanes meloncat, kemudian Elizabeth menangkap satu pesan. Pesan apa itu? Bahwa yang datang itu adalah ibu tuannya. Betul, ibu Tuhan. Maka Elizabeth memberikan sebuah salam kepada Maria. Diberkatilah engkau ibu Tuhanku. Betul? Jadi goncangan itu memberikan sebuah pesan. Pesan tentang Yesus yang nanti akan dikandung daripada Maria. Dan ketika pesan ini disampaikan, bukankah ini pesan yang seharusnya sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Karena dia adalah pribadi yang mempersiapkan kehadiran Kristus, bukan? Maka dia sudah mempersiapkan mamanya, menyampaikan pesan pada mamanya, mamanya menangkap pesan itu, dan dia menyampaikan salam itu kepada Maria. Dan di sana Maria tahu bahwa Yesus akan datang oleh karena pesan daripada Yohanes Pembaptis. Saudaraku, ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain, termasuk Musa dan Elia. Tetapi ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi perhatikan dia lahir baru dalam rahim ibunya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rahim ibunya. Yang ketiga adalah dia mengerjakan tugas nabi bukan keluar dari setelah dia besar. Tetapi sejak daripada rahim ibunya dia sudah menyampaikan pesan nabi itu. Melakukan tugas itu. Yaitu memberitakan tentang Kristus, Yesus yang akan lahir. Itu tugas dia. Dan bukan hanya itu saja. Kalau saudara dan saya lagi memperhatikan sungguh-sungguh teks tentang Yohanes Pembaptis, maka perbedaan Yohanes Pembaptis dengan nabi lain dalam perjanjian lama adalah
Yohanes Pembaptis berbicara tentang Kristus. Nabi lain juga berbicara tentang nubuat tentang Kristus. Tetapi mari kita perhatikan, nabi yang lain tidak pernah melihat Yesus, betul? Sedangkan Yohanes berbicara tentang Yesus. Tetapi dia sendiri yang menyaksikan Yesus. Bahkan dia sendiri yang membaptis Yesus. Coba saudara dan saya bayangkan. Bukankah ini seorang nabi yang besar, bukan? Nabi yang lain bernubuat. Yesaya bernubuat tentang hamba yang menderita. Yesaya 53. Yesaya menubuatkan satu tunas yang keluar daripada tunggul Isai, yaitu keturunan Daud. Tetapi Yesaya tidak pernah melihat Yesus yang adalah tunggul itu sendiri. Tetapi Yohanes yang berseru tentang hadirnya Mesias, dia sendiri menyaksikan Mesias dan dia sendiri yang membaptis Mesias. Khotbah yang lalu kita sudah belajar itu. Maka di sini kalau saudara dan saya memperhatikan, tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Karena Yohaneslah ketika dia lahir di dalam kandungan ibu, kandungan Elizabeth, dia sudah mengalami apa yang tidak pernah dialami oleh nabi yang lain. Tangkap ini baik-baik. Tapi mari kita melihat, ketika Yohanes lahir kemudian mulai bertumbuh besar dan mulai melayani Tuhan, kita memahami bahwa sebelumnya ada masa 400 tahun kegelapan, yaitu masa intertestament, yaitu masa antara Malayaki dan Matius. Bukan Bung Matius di sini, yang sebentar lagi anaknya menjadi Markus. Namanya Markus, ya. Harapan anak kedua namanya Lukas. Dan saya percaya mereka punya tempat di sorga. Amin itu ya. Jangan lupa loh, 12 murid Tuhan itu dia punya itu loh. Dalam Wahyu itu ada tanda khusus yang Tuhan berikan bagi mereka. Maka cepatlah selesaikan sampai 12. Begitu ya. Tapi mari kita melihat ada masa kegelapan di sana. Masa kegelapan antara Malayaki dan Matius adalah masa di mana Tuhan tidak bicara. Perhatikan ini baik-baik, Tuhan tidak bicara. Tetapi ketika Yohanes lahir ada satu masa kegelapan juga. Masa kegelapan apa? Masa kehadiran daripada seorang raja yang namanya Herodes. Herodes dia daripada keturunan Edom. Dan kalau saudara tahu keturunan Edom diidentikan dengan keturunan kegelapan. Karena kita memahami salah satu keturunan Edom yang namanya Doeg. Raja Doeg ini membunuh 80 imam di dalam bait Allah. Dan bagi orang Yahudi, keturunan ini adalah keturunan kegelapan. Kemudian bin Hadad juga melakukan akan sebuah perlawanan kepada Salomo. Jadi otomatis dalam konteks ini ada perwakilan kegelapan. Tetapi kita melihat Herodes lebih. Kenapa? Karena Herodes itu disimbolkan dengan 3 kegelapan. Kegelapan politik, kegelapan agama, dan kegelapan moralitas. Apa yang baik pada Herodes? Dia hanya kelihatannya dia membangun dan mempugar bait Allah, tetapi tujuannya untuk dirinya sendiri. Pada zaman daripada Herodes, mamanya sendiri itu dibunuh. Kedua anaknya dibunuh, Aristobulus dan Antipater. Bahkan juga kakak iparnya itu dibunuh oleh tangannya sendiri. Hanya bisi-bisi. Kenapa? Karena Herodes adalah seorang fobia terhadap kedudukan. Maka hati-hati kalau bisi-bisi. Ada Herodes habis kita. Makanya jangan bisi-bisi. Karena bisa ada yang tersinggung. Salah satunya adalah Herodes. Maka kalau ada di kumpulan orang yang ngomongnya kencang-kencang lah ya. Jangan bisi-bisi ya. Kalau nyatakan isi hati lah boleh bisi-bisi. Kalau di banyak orang, aku cinta kamu. Ada pertanyaan. Gitu ya. Ya. Daripada kedengaran nanti ternyata yang sebelahnya lagi mendoakannya juga. Kan repot jadinya. Ya. Kejadian itu pernah terjadi loh waktu saya sekolah teologi STT di Kalimantan. Bukan saya yang mengalaminya. Ada 2 teman saya, teman dekat. Mereka biasanya kalau ada pergumulan masuk ke ruang doa. Dua-duanya teman sharing. Mereka ini teman sharing masuk ruang doa. Kemudian yang satu bilang, aku ini sepertinya rasanya gelisah sekali ini. Kenapa? Itu mulai sharing lagi. Kenapa kamu gelisah sekali?
Ini dia. Yang satu itu kalau saya tatap dia, rasanya dia sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Kemudian yang satu juga, saya juga gelisah ya, kenapa ya? Saya juga sedang naksir seseorang di kelas kita. Ternyata sharing punya sharing, ternyata yang ditaksir itu satu orang. Ini taksir satu orang, ini juga taksir satu orang. Akhirnya apa? Mereka nggak jadi berdoa sama-sama. Yang satu pindah ruangan, berdoa sendiri di sana, yang ini berdoa. Kemudian yang satu pun, kita perang doa, Tuhan dengar siapa? Nah, kembali kepada Herodes. Jangan tanya saya nanti siapa yang dapat, itu rahasia. Ya. Nanti orangnya dengar khotbah saya, dia akhirnya telepon saya, memang kawin bukan rahasia saya ya. Nanti saya tidak dipercaya lagi gitu ya. Iya. Nah, ibu senyum-senyum aja, tahu aja ibu ini. Ibu tahu itu rahasianya. Saya minum dulu ya. Kalau ngomong itu saya cepat ini ya. Jadi tidak boleh dilanjutin. Oke. Kembali kepada Herodes. Dan Herodes mewakili kegelapan pada saat itu. Dan kita memahami. Yohanes hadir pada masa-masa itu. Masa-masa penuh dengan kegelapan. Bahkan jangan heran. Herodes mengambil akan istri daripada sepupunya sendiri. Dan di sana kita melihat saudara sepupunya sendiri. Dan di sana terjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Kita memahami bahwa Yohanes ada pada kondisi-kondisi seperti itu. Dan tidak hanya Yohanes ada pada kondisi seperti itu. Tetapi selanjutnya kita memahami bahwa orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada pada saat itu pun sebenarnya mereka tidak melakukan Taurat sebenar-benarnya. Bagaimana respons daripada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis berdiri dalam kebenaran firman. Dia datang dan menegur Herodes bahwa Herodes salah karena Herodes melakukan sebuah persinahan. Padahal Herodes adalah seorang yang luar biasa. Yohanes tidak peduli kebenaran-kebenaran. Betul? Selanjutnya tidak hanya itu. Yohanes berdiri di antara semua ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Dan dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Kalau saya tunjuk jemaat begini, kau keturunan beludak, lari semua ini pasti. Tapi kita melihat Yohanes tidak peduli. Kalau dosa ya dosa. Dia berdiri dalam kebenaran. Dia melakukan akan kebenaran sejak dalam rahim ibunya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia sudah lahir baru. Dan di sana kita melihat dia menubuatkan tentang Tuhan, tetapi dia sendiri melihat Tuhan. Dan dia membuktikan dia berdiri dalam kebenaran. Dia tidak kompromi dengan dosa. Tapi mari kita melihat, apakah Yohanes adalah seorang yang perfect? Apakah Yohanes adalah seorang yang tidak ada cacat celahnya? Mari kita boleh sungguh lagi melihat. Ayat yang ke-18 berkata begini. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Ayat 19. Ia memanggil 2 orang dari antaranya. Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Apa? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami apa? Menanti orang lain. Saudara dan saya mungkin bingung. Dan kalau saya menafsirkan akan 2 murid Yohanes yang mendengarkan pesan daripada Yohanes itu sampaikan bertanya kepada Tuhan, saya pikir mereka juga bingung. Kenapa bingung? Karena satu-satunya yang mengenal Tuhan Yesus itu adalah Mesias, adalah Yohanes, betul? Karena dia sendiri menyaksikan dalam khotbah-khotbah yang lalu berkata bahwa kalau engkau melihat seseorang yang di darinya ada turun Roh Kudus, maka itulah dia Mesias. Maka tidak segan-segan Yohanes angkat tangannya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul? Artinya dalam satu sisi Yohanes kenal Tuhan Yesus. Karena melalui penyataan Roh Kudus dan melalui statementnya, dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi satu sisi, setelah Yesus pergi melayani, Yohanes yang sedang ada dalam penjara, dia memanggil murid-muridnya dan berkata, coba tanyakan pada Yesus. Pada Yesus, apakah betul dia yang dijanjikan? Ataukah kami tunggu yang lain? Itu bisa mengkagetkan murid-murid yang berkata, loh bagaimana statementmu yang awal? Bagaimana penyampaianmu yang awal bahwa dia anak domba Allah?
Bagaimana engkau berkata bahwa Roh Kudus turun atas dia dan dia adalah Mesias itu? Coba saudara dan saya bayangkan begini. Saya berkhotbah tentang kebenaran Kristus. Saya berkhotbah tentang Kristus. Dan saya katakan Kristus yang mati di kayu salib adalah Kristus yang menyelamatkan. Kemudian minggu besoknya saya bilang sama Pak Alvin, Bu Matius, coba tolong tanyakan pada Yesus itu, kira-kira diakah itu? Kira-kira saudara masih percaya saya lagi enggak? Iya. Apalagi yang tidak suka dengan khotbah saya, pasti dia juga tidak tambah tidak suka lagi. Tapi di sini kan semua suka ya. Di depan. Oh bukan maksudnya. Di sini kita melihat sesuatu pertentangan terjadi. Satu sisi dia berkata Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak domba Allah. Tapi satu sisi yang lain ketika dia di penjara, dia bertanya, apakah betul itu yang kita tunggu? Tanyakan sama dia. Saya pikir berdua murid ini jalan-jalan mereka mulai ragu dalam diri mereka. Walaupun namanya, mungkin ada yang nama Matius di sana, mungkin ada yang nama Lukas di sana, mungkin saja. Mereka mulai ragu. Ini Yohanes ini kenapa? Mungkin karena dia di penjara jadi agak geger ini. Atau kalau memang orang itu yang disebutkan oleh Yohanes ini memang nggak benar ini. Berarti penyampaian Yohanes ini nggak benar, betul. Kan kita sering kali menyimpulkan seperti itu, cepat menyimpulkan hal-hal yang positif, negatif seperti itu. Kalau positif, hal-hal yang benar belum tentu kita cepat menyimpulkan itu. Betul ya? Akhirnya kita bisa cepat kecewa. Dan kalau saudara dan saya adalah murid Yohanes, saya percaya saudara dan saya akan kecewa dengan Yohanes yang sudah bicara tentang kebenaran, tapi dia menyangkali kebenaran itu. Karena kita mau ikut orang yang benar, bukan? Bukan kita ikut orang yang pelin-pelan. Akhirnya kita juga ikut pelin-pelan. Kenapa? Kita akan bilang, kalau ikut orang itu ya perkataannya bisa dipegang kek. Padahal pertanyaannya adalah, emangnya perkataan bisa dipegang? Coba pegang perkataan. Tapi Yohanes ada pada posisi itu. Nah pertanyaannya adalah begini. Mengapa Yohanes yang sungguh-sungguh dari rahim, ibu sudah lahir baru, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah mengerjakan akan tugas Nabi. Dan dia sendiri yang menyaksikan Kristus dan membaptis Kristus. Tapi kenapa dia ragu dengan Kristus? Pertanyaan saya, apakah keraguan Yohanes di situ adalah keraguan yang mengakibatkan dosa? Mari kita berpikir. Keraguan Yohanes akan Kristus, apakah keraguan itu adalah keraguan yang mengakibatkan dosa? Saya katakan tidak. Mengapa saya katakan tidak? Seorang tokoh penulis yang namanya Timothy Keller, dia berkata, iman tanpa keraguan sama seperti tubuh tanpa antibodi. Saya ulangi lagi. Iman tanpa keraguan sama dengan tubuh tanpa antibodi. Apa maksudnya? Iman itu adalah iman yang supranatural, betul? Iman itu adalah sesuatu yang supranatural, betul? Kenapa? Karena tidak dikerjakan oleh manusia. Tapi Roh Kudus yang mengerjakan iman melalui firman. Artinya iman itu adalah iman karya supranatural. Tetapi mari kita melihat, iman yang supranatural itu ditanamkan dalam kehidupan manusia yang natural. Perhatikan kalimat ini. Iman yang natural, iman yang supranatural itu ditanam dalam kehidupan manusia yang natural. Maka manusia yang natural, walaupun punya iman yang supranatural, natural itu tidak akan pernah membuat kita memahami Tuhan secara komprehensif. Amin itu. Maka seringkali saya katakan begini, dari mimbar ini saya katakan, Tuhan tidak pernah memberikan anugerah atau berkatnya setengah-setengah. Tapi Tuhan memberikan anugerah dan berkatnya itu sempurna. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak memahami kesempurnaan anugerah itu? Karena ada dua hal yang membatasi kita, yang membuat kita tidak memahami anugerah itu secara sempurna. Apa itu? Yang pertama, oleh karena pengenalan kita akan Tuhan itu tidak sempurna. Yang kedua, pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu tidak sempurna.
yang membuat kita tidak memahami akan anugerah dan berkat itu secara sempurna. Maka pengenalan dan pengalaman itu bersifat progresif. Maka dengan progresif itulah kita boleh bertahap mengenal Tuhan. Demikian pun iman. Walaupun iman supranatural ditanam dalam kehidupan kita natural dengan pikiran kita yang terbatas, maka tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan secara sempurna. Maka di sana ada ruang keraguan. Mengerti ini? Karena iman supranatural ditanam dalam kehidupan kita yang natural, maka kita tidak mungkin memahami Allah secara sempurna. Maka di dalam ketidakmengertian kita secara sempurna tentang Allah, maka di sana ada ruang yang namanya keraguan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Karena ada juga namanya Helen Keller ya. Itu seorang tokoh juga, pejuang iman. Timothy Keller berkata, iman tanpa perbuatan, iman tanpa keraguan sama dengan tubuh tanpa antibodi. Artinya apa? Kalau seseorang memiliki iman dan tidak ada keraguan di dalamnya, berarti yang pertama, dia adalah orang perfect. Yang kedua, berarti dia tidak pernah bergumul tentang imannya. Betul? Dia tidak bergumul tentang pengalamannya bersama Tuhan. Dan dia tidak pernah bergumul tentang pengenalan dia akan Tuhan. Maka keraguan Yohanes bukanlah keraguan yang mengakibatkan dosa. Tapi keraguan yang sedang menggumuli imannya, yang sedang menunjukkan keterbatasan imannya, walaupun kelihatan yang pertama, dia orang raksasa, orang hebat dalam imannya, raksasa dalam imannya. Tetapi satu sisi Tuhan membukakan bahwa Yohanes tidak sama dengan Yesus. Dia punya titik rentan kelemahan yang rapuh di sana. Dan itulah ruang keraguan itu sendiri. Saya percaya kalau Yohanes bisa seperti itu, saya percaya bahwa kita juga pasti mengalami kondisi seperti itu. Pasti ada keraguan-keraguan dalam pergumulan perjalanan hidupmu. Perjalanan imanmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuat kita mulai goyah. Kira-kira saya menjadi orang Kristen ini memang orang Kristen betul apa enggak? Apakah memang saya percaya Allah ini atau mempercayai Allah yang benar apa enggak? Apakah Yesus yang mati di kayu salib itu betul-betul adalah Allah atau tidak? Kadang-kadang keraguan-raguan itu muncul. Tapi mari kita melihat mengapa keraguan itu muncul dalam konteks ini. Kita memahami secara logis dalam kaitan dengan iman, pasti ada ruang di sana. Tapi mari kita lihat konteks Yohanes. Kenapa dia ragu di sana? Kalau saudara dan saya memperhatikan, dia ragu dalam dua hal. Yang pertama adalah ayat yang ke-18, di situ dia melihat realitanya, pengalaman hidupnya. Kenapa? Karena ayat 18 itu dikatakan ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Pertanyaan saya adalah peristiwa apa yang didengar oleh Yohanes? Jawabannya kalau saudara menyelidiki teks maka itu berkaitan dengan karya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Galilea terhadap orang-orang non-Yahudi. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan lagi, ketika murid-murid datang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah betul engkau orang itu yang kami tunggu? Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lihat? Apa yang dilihat di sana? Ayat 22 di situ dikatakan, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin apa? Diberitakan kabar baik. Saudara dan saya ketika mendengar berita itu, dan saudara mendengar bahwa Yohanes sedang ada dalam tahanan, dan tahanan yang paling dalam, dan dia tidak tahu kapan kepastian hukum dia. Karena Herodes tidak memberikan sebuah kepastian bagaimana akhir hidup daripada Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Bukankah berita itu adalah berita kira-kira menyenangkan atau menyakitkan? Satu sisi Tuhan melakukan mujizat kasihnya kepada orang-orang non-Yahudi.
Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Sedangkan hamba yang setia ini, yang memberitakan Tuhan dari rahim ibunya, memberitakan Yesus dari dari rahim ibunya, ternyata dia sudah terkurung di dalam penjara dan dia tidak punya kepastian kapan dia keluar atau kapan dia mati. Pertanyaan berita itu adalah berita yang menggembirakan atau menyedihkan buat dia. Secara manusia kita yang di luar penjara aja tahu itu. Betul. Apalagi dia yang ada dalam penjara. Bahkan di sini kita memahami. Sering kali kita kecewa sama Tuhan, kenapa? Karena kadang-kadang pemahaman kita dengan realita sesuatu yang tidak sinkron. Betul? Tetapi tidak hanya stop di situ. Kalau saudara dan saya mengerti ini, maka saudara mungkin ada pada posisi Yohanes, saudara juga mungkin kecewa. Yohanes memiliki konsep perjanjian lama karena dia lahir daripada Imam Zakaria dan mamanya siapa? Elizabeth. Berarti mereka punya konsep perjanjian lama. Konsep perjanjian lama yang disampaikan tentang Mesias yang akan datang dalam perkataan nubuat nabi-nabi itu berbicara tentang dua hal. Dan dua hal itu terjadi bersamaan. Yang pertama adalah Mesias itu akan datang dan sekaligus dia menyatakan kasihnya kepada umatnya dengan membangkitkan umatnya daripada penderitaan. Dan sekaligus keadilannya itu dinyatakan kepada musuh-musuh Israel. Perhatikan ini baik-baik. Konsep pemberitaan nabi-nabi tentang Mesias itu bicara tentang dua hal yang terjadi secara simultan. Yang pertama adalah Mesias itu akan datang dan menyatakan kasihnya kepada Israel, yaitu Israel diangkat daripada penderitaan. Karena Israel tidak pernah lepas daripada penjajahan. Betul ya? Tetapi satu sisi bersamaan dengan Mesias itu menyatakan kasihnya kepada Israel. Selanjutnya dia menyatakan keadilannya dengan menghukum bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Dan itu terjadi simultan. Perhatikan ini baik-baik, terjadi secara simultan. Bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru dalam konteks Yohanes melayani. Ternyata kita memahami bahwa konsep Mesias dalam perjanjian baru itu bukan memiliki waktu yang bersamaan, tapi memiliki waktu yang berbeda. Maka kedatangan yang pertama menyatakan kasih Allah melalui pengampunan, betul? Tapi tidak sekaligus keadilan dinyatakan. Karena keadilan itu akan dinyatakan ketika dia datang kedua kali. Maka kita butuh kedatangan yang kedua. Maka ini menjadi sesuatu pertentangan dalam pikiran daripada Yohanes. Pasti Yohanes menangkap Mesias dalam konsep perjanjian lama. Lah kenapa dia menyatakan kasih kepada orang, bukan kepada orang Israel, non-Israel. Oh, ini sesuatu yang terbalik. Tapi dia juga tidak menyatakan akan keadilan pada musuh-musuh Israel. Waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. Tapi dia tidak pimpin kami untuk menyerang orang Romawi. Padahal itu yang diharapkan murid-murid bukan? Tuhan seperti itu tidak bikin apa-apa. Bahkan satu sisi dia menyatakan mujizat, tapi satu sisi salib adalah sebuah bukti kelemahan dia. Betul? Hanya itu menjadi sebuah kebingungan. Dan di sini kita melihat pemahaman daripada Yohanes itu bertabrakan dengan realita. Tetapi pengalaman dia dengan realita itu pun bertabrakan. Dan sepertinya Tuhan tidak peduli dengan dia, bukan? Bahkan Tuhan memberikan sebuah kabar yang bukan menguatkan Yohanes. Tetapi kalau kita lihat dari sisi manusianya, itu sesuatu yang menyakitkan buat dia. Kenapa Tuhan orang tolong dia? Maka ada lagu. Orang lain kau hampiri, apa? Ada yang bilang lagu egois itu. Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi itu ada makna di baliknya. Tapi mari kita melihat. Ini realita. Dan itu diperhadapkan pada Yohanes yang adalah manusia. Maka pasti ada titik keraguan di sana. Dan itu adalah pergumulan. Kalau saudara belajar teologi itu yang namanya the silence of God. Dan itu bukan hanya terjadi pada Yohanes. Tapi kalau saudara melihat kisah daripada Yairus. Yairus juga mengalami kisah yang sama. Di mana ketika Yairus, pegawai istana itu datang kepada Tuhan Yesus. Menyampaikan pada Tuhan Yesus
bahwa anakku itu sudah sekarat hampir mati. Tapi teksnya berkata bahwa Yesus tidak pernah berkata satu kata pun kepada Yairus. Walaupun sedang berjalan menuju ke rumah Yairus. Tuhan tidak bicara. Tapi tiba-tiba muncul seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Akhirnya Tuhan tolong perempuan ini. Bukankah makan waktu di sana? Tuhan tidak bicara apa-apa buat Yairus. Tiba-tiba datang orang-orang. Udah gak usah kau susah-susahkan guru kita. Kenapa? Anakmu sudah mati. Yairus mungkin akan berpikir, Tuhan, aku yang datang pertama loh, bukan perempuan ini. Betul? Namanya kalau manusia biasa, kita bisa salahin Tuhan dan salahin perempuan ini. Kau yang menyebabkan anakku mati. Kau yang menghalangi Tuhan, kenapa dia tidak, supaya dia datang untuk menolong anak saya. Kenapa sudah mati? Ini yang namanya the silent of God. Walaupun kita memahami kitab Mazmur berteriak, tadi kita sudah bicara Mazmur. Kita sudah baca Mazmur. Dan di situ dikatakan ayat katakan bahwa dia berseru kepada Tuhan. Kelihatannya Tuhan tidak dengar. Tapi ayat-ayat di bawahnya dikatakan bahwa Tuhan dengar. Bahkan dalam Mazmur yang lain dikatakan ketika aku ke timur engkau ada di sana. Ketika aku ke barat engkau ada di sana. Utara engkau ada di sana. Selatan engkau ada. Bahkan sampai dunia orang mati engkau ada di sana. Tapi kalau saudara dan saya membaca Ayub pasal 23. Ayub berkata, aku berteriak, aku mencari engkau, tapi aku tidak menemukan engkau. Peristiwa ini yang disebut dengan the silent of God. Di mana ada saatnya dalam hidup ini Tuhan diam. Dan peristiwa itulah yang dialami oleh Yohanes. Tapi saya mau katakan buat kita, ketika Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Amin itu ya. Ketika kita berteriak, berdoa sampai kasur bolong dan dapat jodoh, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Betul? Jangan gantung diri di bawah pohon toge hanya karena sepertinya Tuhan belum jawab. Tetapi mari kita melihat itu bukan berarti Tuhan tidak. Tapi itulah pergumulan kita. Itu menandakan bahwa engkau punya iman. Itu menandakan bahwa imanmu hidup. Di mana engkau sedang bergumul dalam pengenalanmu akan Tuhan. Dan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Dan engkau berada pada posisi itu. Karena memang Tuhan sengaja menetapkan engkau ada pada posisi itu. Tetapi kita bersyukur, Yohanes tidak berhenti di dalam keraguan itu. Tetapi Yohanes mencari solusi dalam keraguan itu. Kalau saudara dan saya hanya berhenti pada keraguan itu, maka lama-kelamaan keraguan itu akan berubah menjadi ketidakpercayaan itu sendiri. Dan ketidakpercayaan itulah yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Ketika engkau ragu, cari daripada jawaban itu. Tapi pertanyaannya, di mana kita cari? Bukan berarti kita kecewa dan akhirnya kita cari jawaban pada dunia. Aku tidak mau melayani lagi. Aku tidak mau lagi beribadah. Aku tidak mau lagi dekat sama Tuhan. Itu langkah yang salah. Tapi ketika ada keraguan yang dialami oleh Asaf juga dalam Mazmur 73. Dia katakan begini. Ketika aku masuk di dalam bait kudusnya. Aku melihat mereka. Dan aku mendapatkan jawaban. Bahwa Tuhan menaruh mereka di tempat yang licin. Kenapa? Asaf sedang bergumul. Loh, aku setia melayani Tuhan kok kelihatan tiap hari aku kena tulak. Sedangkan orang fasik itu mereka mengalami kemakmuran dan lain sebagainya. Asaf juga mengalami the silent of God dalam hidupnya. Tapi mari kita bersungguh lagi melihat. Yohanes tidak berhenti pada keraguan. Tapi selanjutnya adalah dia mau cari jalan keluar daripada jawaban daripada keraguannya. Dia mengutus 2 orang muridnya. Datang sama Tuhan Yesus. Dan dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sedang meragukan Tuhan Yesus. Maka dia harus mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus. Betul ya? Seringkali kalau kita ragu sama seseorang, kadang kita tidak berani datang sama orang itu dan tanya sama dia. Tapi seringkali kita melampiaskan keraguan kita dan kita mulai ngoceh di belakang. Di sini gak ada, di tempat lain itu ada. Nah kalau ngoceh di belakang dan di depan orang itu, kita gak akan pernah mendapatkan jawaban, bukan? Ketika saudara ragu dengan Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan. Saya yakin saudara tidak akan mendapatkan jawaban daripada keraguan itu. Maka datang sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah menghina keraguan. Amin itu. Tuhan tidak pernah menghina kegagalanmu. Buktinya apa? Ada kisah tentang Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, besok engkau akan menyangkal aku. 3 kali sebelum ayam berkokok, betul? Tapi selanjutnya kalimat Tuhan tidak hanya stop di situ. Tuhan Yesus berkata apa?
Tapi aku sudah berdoa untukmu supaya engkau bangkit. Itu kalimatnya. Tuhan tidak berkata begini, aku sudah berdoa untukmu supaya engkau tidak jatuh. Betul? Tidak ada kalimat itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berdoa untukmu supaya engkau bangkit. Dan ketika engkau bangkit, maka engkau bisa menguatkan akan saudara-saudaramu. Maka di sini kita melihat, ketika keraguan itu kita alami, dan kita datang sama Tuhan, mari kita melihat Tuhan tidak pernah menghina keraguan kita. Tetapi dalam keraguan itu Tuhan akan memberikan jawaban. Dan dengan Tuhan memberikan jawaban, itu menguatkan kita. Tetapi sekaligus kita pakai sebagai pengalaman untuk menguatkan orang lain. Amin itu. Jadi setiap pengalaman itu bukan hanya menguatkan kita, tapi itu juga bisa menguatkan orang lain. Jadi jangan pernah menghina akan pengalaman pergumulan iman kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai itu. Kalau Tuhan tidak menghargai itu, Tuhan hanya berdoa saja, Petrus, aku berdoa kau tidak akan jatuh. Betul? Selesai. Tapi Tuhan Yesus tidak berdoa seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berdoa supaya engkau tidak kehilangan iman dan engkau akan bangkit. Artinya Tuhan mengizinkan, dalam tanda kutip, Petrus ada dalam kondisi seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah menghina itu. Buktinya ketika Yohanes pasal 21, Petrus yang datang cari Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang datang cari Petrus? Tuhan Yesus yang datang cari Petrus. Tuhan menghargai pengalaman itu. Maka sekali lagi ketika engkau ragu dalam hidupmu, engkau melihat sepertinya tidak sinkron antara pemahamanku dengan pengalamanku dalam mengiring Tuhan. Jangan engkau lari daripada Tuhan. Cari jawaban pada Tuhan. Tapi mari kita melihat apa jawaban yang Tuhan Yesus berikan bagi Yohanes sehingga Yohanes berdiri teguh. Di sini Tuhan Yesus katakan pada kedua muridnya, murid Yohanes, pergi katakan pada dia apa yang aku buat. Mungkin satu sisi itu menyakitkan. Dan di situ ayat 22 berkata, sampai 22 berkata, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi kita melihat, intinya adalah firman Tuhan di sana. Pertanyaan saya, apakah Yohanes mengalami mujizat ketika dia dalam penjara dan dia dikeluarkan oleh Tuhan? Jawabannya, apa bedanya Petrus dengan Yohanes? Yohanes Pembaptis maksudnya. Petrus itu mengalami mujizat yang luar biasa, bukan? Ketika di penjara, malaikat datang, semua sendi-sendi penjara itu terbuka. Dan akhirnya dia dituntun oleh malaikat untuk keluar daripada penjara itu. Pertanyaan saya, Yesus bisa nggak melakukan itu buat Yohanes Pembaptis? Seharusnya bisa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Pertanyaan, apakah Yesus pilih kasih? Ini yang perlu kita mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Belajar Alkitab itu bukan hanya kulitnya. Kalau kita tidak mendalaminya, kita bisa tersandung di sana. Apakah Tuhan pilih kasih di sana? Jawabannya tidak. Kenapa? Tuhan tidak membuat mujizat bagi Yohanes, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih daripada mujizat, yaitu firman-Nya. Katakan kepada Yohanes semua yang kau lihat. Dan saya mau katakan, iman yang benar itu bukan dilandaskan di atas mujizat, tapi iman yang benar dilandaskan atas firman Tuhan. Amin itu. Sehingga saudara dan saya, ketika itu disampaikan pada Yohanes, keraguan itu lenyap. Buktinya apa? Ketika istri yang merupakan pezina daripada Herodes itu menyuruh anaknya supaya kepala daripada Yohanes Pembaptis dipotong dan ditaruh di talan dan dikasih hadiah buat anak ini dalam pesta itu. Yohanes tidak pernah lari. Bahkan ada lukisan-lukisan yang indah. Dikatakan bahwa kepala yang sudah dipotong itu matanya masih terbuka. Dan di sana adalah mata yang penuh dengan cahaya. Apa artinya? Artinya bahwa firman itu menguatkan akan Yohanes. Akhirnya membuat Yohanes tidak lagi tinggal dalam keraguan. Kenapa? Saya mau katakan begini. Saya ulangi kalimat ini lagi baik-baik. Firman yang kita belajar itu bukan hanyalah pengetahuan. Karena pengetahuan hanya meniadakan ketidaktahuan. Saya ulangi kalimat ini. Firman itu bukan pengetahuan. Karena fungsi daripada pengetahuan meniadakan ketidaktahuan. Firman melangkah lebih jauh. Yaitu firman itu adalah restorasi. Maka ketika firman itu disampaikan, maka firman itu merestorasi kehidupan kita. Maka apa yang menjadi kelemahan kita? Firman itu mengubahkannya dan mengarahkannya kepada tujuan Tuhan. Maka dengan demikian,
Firman itu merestorasi keraguan daripada Yohanes dan membawa Yohanes kembali berdiri kokoh dalam imannya. Walaupun dia tidak mengalami mujizat sebagaimana Tuhan melakukan kepada orang-orang non-Yahudi atau orang Israel. Walaupun aku orang Yahudi, aku setia melayani Tuhan, aku tidak mengalami mujizat, itu tidak penting bagiku. Asalkan firman Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidupku untuk merestorasi hidupku. Maka di sini kita memahami. Yohanes mengerti bahwa tugas dia adalah suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kalau dia selesai pelayanan, artinya selesai juga tugas dia ketika Tuhan panggil dia. Amin itu. Maka pensiun pelayanan itu adalah apa? Kepala putus. Pensiun pelayanan itu kapan? Ketika mati. Selama masih hidup semuanya melayani. Amin itu ya. Maka mari kita boleh belajar dari bagian ini. Ada keraguan daripada seorang yang besar, raksasa iman. Tapi di sana dia tidak cari pada dunia, dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban, bukan mujizat mengeluarkan dia dari penjara. Tapi Tuhan memberikan firman. Firman itu cukup bagi saudara. Maka Tuhan berkata Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Merestorasi hidupmu. Mau engkau berdiri teguh dalam imanmu, dalam pengenalanmu, dalam pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Satu-satunya cara yaitu firman. Orang kaya yang mati bersama dengan kisah orang kaya dan Lazarus. Ketika dia minta pertolongan dari Lazarus, Abraham bilang, enggak, ada jurang pemisah antara aku dan kamu. Antara Lazarus dan kamu. Kemudian kalau begitu suruh Lazarus bangkitlah. Kalau dia ada bangkitkan beberapa saudara-saudara saya masih ada itu, nanti mereka percaya. Apa jawaban Abraham? Kitab Musa dan kitab para nabi sudah ada di sana. Kalau mereka diselamatkan itu cukup buat mereka. Amin itu ya. Ini pemberitaan yang berbeda dengan pemberitaan dunia saat ini, gereja saat ini. Cari mujizat. Yohanes tidak cari mujizat. Yang Yohanes tahu adalah cukup Tuhan bicara buat dia. Berikan jawaban buat dia. Dan selama di penjara Yohanes tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Selama Yohanes di dalam penjara, Yohanes tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi perkataan Tuhan itu menguatkan dia sampai dia merelakan hidupnya kepada Tuhan. Inilah kebenaran yang perlu saudara dan saya pegang untuk berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Cari firman, maka engkau akan hidup. Cari firman, maka engkau akan dipuaskan. Carilah firman, maka engkau akan direstorasi untuk menjadi seorang Kristen yang sejati dalam kehidupanmu. Mari kita tunduk kepala dan kita